kakak gue tuh pernah mengalami, dia pacaran ini sama anak dari sahabatnya bokap gue. Gitu. Di otak gue kan adalah wah ini bakal lancar banget dong, bokap gue sama bokap dia tuh udah deket banget, parah gitu. Ternyata kakak gue diputusin 1 bulan sebelum dia 17 tahun dengan alasan jangan sama dia lah, keluarganya berantakan, udah cerai. Titik Temu adalah sebuah wadah yang mempertemukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dan mengajak mereka menyuarakan pendapatnya mengenai topik tertentu. Tidak selalu, tapi mostly mungkin. Menurut aku sih tergantung gimana perspektif anak itu sendiri sih, nerimanya gimana. Kalau misalnya dia menganggap diri dia sebagai korban atau dia ikut terpengaruh dari perceraian itu ya. Exactly, tapi itu kan masa parenting ya. Kalau parenting udah nggak dari awal lo dikasih diiming-imingin bahwa ini lo keluarga yang baik, ini lo tiba-tiba nggak baik kan ngaco, kan parenting ujung-ujungnya kan. Tapi kalau emang dari awal pendidikannya, parentingnya juga dia dibikin dalam lingkungan yang open minded, dia bisa jadi nggak jadi korban gitu. Menurut gue sih arah ke situ, ujung-ujungnya balik lagi ke expectation yang dikasih ke si anak itu dari awal gitu. Sebenarnya balik lagi gini sih, perceraian tuh kan kasusnya bisa beda-beda. Alasannya bisa beda-beda, apa yang terjadi beda-beda. Bagaimana si dua orang dewasa yang bercerai itu akhirnya menjalin pertemanan setelah bercerai. Ada juga yang musuhan juga. Betul. Ada. Jadi beda-beda, it depends. Depends on konteksnya kan. Iya, depends on the context. Karena kita nggak tahu ternyata sebelumnya dia baik-baik aja, tapi setelah perceraian ternyata dia lebih buruk kan, kita juga nggak tahu kan. Gitu. Atau memang lebih buruk sebelumnya atau lebih baik after itu, kita nggak tahu sih. Dan Nanda merasa jadi korban kayak. Emang Nanda umur berapa sih waktu cerai itu orang tua? Orang tua cerai itu 3 kali sih sebenarnya. Yang pertama aku masih kecil, aku malah nggak ingat kalau misalnya aku tuh punya ayah sebenarnya. Dari TK sih kayaknya. Aku nggak merasa diri aku tuh korban. Aku malah beruntung aja gitu, masih bisa menjalani hidup aku dengan baik-baik. Karena kan nggak semuanya punya privilege buat ngejalanin hidup baik-baik dengan perceraian orang tua. Wah, kamu korban gitu ya dari perceraian orang tua? Ya sebenarnya enggak juga. Iya benar-benar. Aku kali ya. Kalau aku sih iya banget sih, menganggap banget sih. Karena aku hidup di tempat ini, di negara ini yang mungkin stigma perceraian itu masih sangat amat tabu lah gitu. Mungkin bahkan sampai sekarang kenapa akhirnya gue berani untuk speak up, gue bisa survive loh dari kehidupan apa yang gue alamin kemarin gitu. Jadi gue pengen tuh orang-orang di luar sana yang mungkin punya stigma apapun tentang orang bercerai itu yang kayak enggak sih lo nakal sih, lo bandel sih, enggak sih lo nggak bisa survive sih. Here I am gitu loh, maksudnya ada gue di sini dengan gue sebagai korban perceraian nyokap bokap gue. Karena gue pengen bikin orang-orang di luar sana tuh menganggap gue adalah nggak semua nyet gitu loh, nggak semua perceraian anak-anak perceraian tuh bakal ngerasa bahwa mereka tuh nggak bisa struggle dengan hidupnya gitu. Jadi akhirnya gue bisa ada di hari ini tuh karena tujuan gue cuma pengen itu, biar orang-orang di luar sana tahu bahwa enggak kok, kita baik-baik aja loh meskipun kita berdiri di kaki sendiri gitu. Kalau dalam pengalaman gue sendiri ya gue kan janda nih. Ya you know lah kalau misalnya di orang sini janda tuh stereotipnya apa sih, stigmanya apa sih gitu. Tapi somehow gue dengan melalui proses identifikasi yang gue lewati, gue malah dengan status janda itu gue malah happy dengan diri gue. Kenapa? Gue nggak punya suami yang katanya suami itu roles-nya menafkahi perempuan, tapi but I can live gitu. Gue bisa menghidupi anak gue bisa punya aset, gue tetap bisa punya pekerjaan yang mungkin nggak remarkable banget, tapi ya buat gue cukup lah gitu. Nah jadi gue merasa gue cukup independen gitu. Jadi despite all the stereotypes,
gue ngerasa proud of myself gitu. Menurut gue privilege misalnya janda itu udah di stigmanya pasti selalu jelek dalam konteks patriarkis gitu kan. Karena lu dianggap lu harusnya lu dependent apa segala sementara kalau duda gampang jadi duren gitu kan kayak. Iya. Kan kayak. It's true. Iya lagi gitu. Lebih ya itu privilege cowok-cowok gitu ya. I'm a proud feminist gitu. Jadi gue nggak terima sama privilege itu gitu dan gue lebih merasa bahwa ini mesti kita ubah dengan apa ya, pastinya empowerment ya yang penting ya. Keluarga yang utuh pun yang nggak cerai. Tuh mereka broken home juga banyak. Dysfunctional family itu paling banyak bagi di kota gitu. Dysfunctional itu kadang-kadang lebih bahaya daripada broken home gitu. Betul. Sekarang kan banyak istilah toxic parenting, toxic parents, dan it's real. Kakak gue tuh pernah mengalami, jadi kan gue dua bersaudara cewek-cewek. Kakak gue tuh pernah mengalami dia pacaran sama cowok. Dia pacaran sama cowok terus habis itu dia pacaran ini sama anak dari sahabatnya bokap gue gitu. Di otak gue kan adalah wah ini bakal lancar banget dong, bokap gue sama bokap dia tuh udah deket banget parah gitu. Ternyata kakak gue diputusin 1 bulan sebelum dia 17 tahun dengan alasan jangan sama dia lah, keluarganya berantakan udah cerai gitu. Jadi gue udah mendapatkan stigma itu, akhirnya gue sama kakak gue tuh kayak punya tujuan untuk ini dia saatnya gue ngebuktiin buat orang-orang di luar sana kayak gue nggak sejelek apa yang lo lihat dari orang tua gue gitu loh. Toh mereka juga punya masalah mereka sendiri dan itu bukan karena gue anyways gitu. Jadi dari situ gue merasa bahwa oh ini yang harus gue buktiin dengan stigma yang orang-orang kasih ke gue gitu sih. Kalau aku iya membuat trauma ke aku karena itu pun aku nggak sadar gitu, maksudnya bahkan gue dulu tahu trauma tuh apa sih. Gue punya generalized anxiety disorder dan gue juga punya bipolar disorder dan itu gue nggak tahu awalnya karena gue pikir apaan sih gitu, gue gitu. Jadi gue tuh bener-bener tipe orang yang kayak sangat amat panikan gitu ketika hal terjadi dan gue akan seneng banget tapi gue sedih, gue akan drop sejatuh-jatuhnya gitu karena ternyata secara tidak sadar apa yang terjadi di belakang gue itu ternyata sangat amat gede perannya di diri gue gitu. Karena sampai hari ini pun kayak tadi yang gue bilang adalah gue tuh cuma pengen satu nih di dunia ini, pengen buat nyokap bokap gue bangga. Itu doang nih tujuan gue sampai hari ini, gak ada yang lain. Gue gak boleh lah dikalahin sama bipolar dan anxiety yang gue punya karena gue pikir ya gue makhluk hidup, gue yang bisa kontrol itu. Jadi yang kayak gue bilang enggak sih gitu, tapi kalau dibilang trauma ya aku punya trauma. Gue ngerasa gue trauma dari perceraian gue, tapi ada tapinya, you can heal yourself from your trauma. Betul. Itu yang penting. Jadi kadang nih ya menurut gue, kita manusia itu kita selalu fokus pada hal yang kurang tepat. Kita fokus pada traumanya, bukan fokus pada healingnya. Padahal proses healing itu memang diperlukan. Lu terluka lalu lu sembuh, itu proses regenerasi. Sel-sel kulit lu aja juga perlu regenerasi. Gimana lu as a person, ya nggak sih? Silakan. Nanda boleh. Iya boleh. Ya, aku pengen lebih baik dari apa yang aku pengen jika suatu saat nanti aku sudah berkeluarga, aku ingin anakku ini lebih baik, punya pengalaman lebih baik daripada aku. Jadi aku akan mengevaluasi biar aku nggak boleh ngelakuin hal, nggak boleh kesalahan yang sama. Aduh, aku belum lagi. Belum mau bahkan tidak terfikirkan. Bukan tidak ya, jangan dong. Belum terfikirkan di aku karena aku masih merasa bahwa aku masih punya banyak proses hidup yang harus aku jalani gitu. Self love yang aku punya aja tuh belum sepenuhnya aku kasih gitu. Gimana caranya aku bisa mencintai orang lain kalau aku nggak mencintai diri aku sendiri anyways gitu. Berhubungan tuh sangat takut dengan pernikahan, masih sangat takut gitu karena aku pikir gini, apakah aku bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak aku besok? Apakah aku dengan sadar ataupun tidak sadar akan melakukan apa yang papa mama aku lakukan ya? Jadi kalau dibilang mau banget, aku di umur 22 udah pengen nikah, bayangin.
Sekarang udah 27, nggak ada tuh. Sekarang gue gini-gini aja gitu. Jadi kan berarti maksudnya perjalanan hidup yang aku punya juga ternyata mengubah pola pikir kan gitu. Jadi yang kayak ya udah apapun yang nanti Tuhan akan kasih. Tiba-tiba aku bilang hari ini ternyata minggu depan kalau nggak hujan aku nikah. Iya. Gitu nggak ada yang tahu gitu loh. Ternyata Tuhan bilang kamu siapnya akan di minggu depan. Oh ya udah gitu. Jadi aku cuma menjalani tapi bukan yang clueless hidupnya, careless, bukan kayak gitu. Cuman aku bilang apa yang aku lakuin as long as itu menurut aku baik ke orang lain, tidak menyakiti siapapun, aku akan menjalani itu. That's it menurut aku semua. Gue selalu percaya sih kalau misalnya kadang bahwa kalau kita menikah tapi kita sebenarnya belum siap, kayak misalnya gue gitu, gue bukan karena pengen ya awalnya, bukan dari siap. Ya gue sayang sama pacar Ya. gue pada saat itu gitu. Cuman kita menikah bukan karena kita udah siap gitu. Gue dulu diri gue yang sebelum gue nikah itu diri gue yang sangat-sangat low self esteem gitu. Dan itu juga yang menurut gue akhirnya membuat pernikahan gue berantakan. Karena gue selalu mencari apa sih validasi dari Waktu nikah pertama tuh gue siap, mapan, terencana, everything, dengan semua buku filsafat dan semua apa ya, hubungan yang cukup lama 8 tahun di pacaran. Siap lah, nggak ngaruh. Jadi kalau sekarang untuk melihat ke depannya, gue selalu mikir kayak gue punya masalah di parenting sama diri sendiri dulu nih. Bukan cuma self healing ya, di parenting diri sendiri dulu. Jadi gue jadi orang tua buat diri gue sendiri dulu. Dan yang penting kita juga jangan sampai kita memanifestasi hal negatif ke diri kita gitu. Kadang ada orang yang kayak udahlah gue trauma, gue nggak mau pacaran lagi, gue nggak mau Menikmati kesedihan. Iya, itu kan nanti kita terlarut dalam iya, kesedihan dan trauma kita kan. Yang Betul. penting ya itu tadi mungkin ya self love, tetap belajar tanpa lupa, tapi juga nggak lupa untuk selalu memanifestasi hal baik. Iya. Betul. Dan jangan pernah menolak ketika memang alam, Tuhan, Udah ngasih universe petunjuk yang baik. ngasih gitu. Ya. Karena kita nggak pernah tahu. Ya nggak sih? Betul. Yes, man. Yes, Lord. Ya.